Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Ibu Statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ini sharing tentang analisis regresi linier menggunakan software SPSS. Studi kasusnya adalah pengaruh kesan produk, kualitas produk, harga terhadap kepuasan pelanggan. Variabel penelitian adalah Y, kepuasan pelanggan atau variabel dependentnya kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel independennya atau variabel bebas adalah X1 kesan produk, X2 kualitas produk, X3 harga produk. Asumsi kita akan melihat nanti normalitas error, kemudian heteroskedastisitas, kemudian yang ketiga adalah autokorelasi dengan statistik Durbin-Watson, dan multikolinier dengan varian inflatif faktor di atas 10 menunjukkan ada gejala multikolinier atau dilihat dari toleransi di bawah 0,10. Ini adalah contoh raw data kita. Kita selanjutnya buka SPSS seperti ini. Ini adalah raw data setiap skor dari setiap variabel ya. Data penelitian kita, jumlah respondennya. Langkah di dalam analisis regresi adalah klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian klik linear. Setelah itu, variabel independennya kepuasan kita masukkan di kolom dependent, kemudian variabel independennya pertama ada X1 kesan, kedua adalah kualitas, dan X3-nya adalah harga. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita klik tombol statistik ini, button ini, kita pilih collinear diagnostik untuk melihat multicollinear di sini. Kemudian Durbin-Watson ini kita klik continue. Kemudian plot. Plot ini kita klik yang pertama adalah Z prediksi di sumbu X, Z residual, ya nilai residual yang dibakukan di sumbu Y. Kemudian kita klik histogram dan normal probability plot. Klik continue. Baik, yang lainnya kita diam, tidak dirubah, kemudian klik OK. Baik, ini adalah hasilnya. Yang pertama kita periksa adalah normalitas dari distribusi error berbentuk distribusi normal seperti ini, ya, untuk memastikan kita dari probability plot dari distribusi errornya, ya, seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa distribusi data, ya, mengikuti distribusi data error atau standardized residual itu di sekitar garis miring melintang ini menunjukkan bahwa distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Baik, selanjutnya yang kita periksa adalah collinear. Bisa dilihat di kolom varian inflating factor ini. Untuk kesan memiliki varian inflating faktornya 2,32, kualitas 2,56, dan harga 2,73. Ya, varian inflated factor ini di bawah 10 menunjukkan tidak ada gejala multikolinier. Sekali lagi, kalau varian inflated faktornya di atas 10 ada multikolinier, kalau di bawah 10 tidak ada multikolinier. Ini mengindikasikan bahwa di antara variabel independen ini tidak terdapat multikolinier. Bisa juga dilihat di tolerans, nilai toleransinya di atas 0,10 menunjukkan tidak ada multikolinier. Di sini semuanya yaitu kesan, kualitas, dan harga. Toleransinya di atas 0,10 menunjukkan tidak ada multikolinier. Begitu juga dengan condition indeksnya di bawah 30 menunjukkan tidak ada multikolinier. Selanjutnya adalah Durbin-Watson. Bisa dilihat di sini, nilai Durbin-Watsonnya adalah 1,968. Ya, kemudian kita buka tabel Durbin-Watsonnya di Gujarati dengan K. Kemudian lihat jumlahnya 100. Jumlah respon 100, sedangkan K-nya 3. Bisa kita peroleh K3. Bisa ini ya. Oke, K3 adalah Durbin-Watson dan Durbin-Watson Aver. Kita lihat. Kemudian di baris 100. Nah, di sini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita klik di sini 1,613, sedangkan
upper 1,736. Oke, kita lihat Durbin Watson hasil dari model, kita kembali lagi di sini adalah 1,968. Ya, 1,968. Ini adalah Durbin Watson hasil dari model kita. Ya. Letaknya ada di mana? 1,968 kita lihat di sini. 1,968 terletak antara 1,736 sampai 2,26. Ya, jadi ini letaknya terletak di antara di area tidak ada autokorelasi di sini lokasinya. Ya, lokasinya 1,968 itu antara Durbin Watson batas atas sampai 4 dikurangi Durbin Watson batas atas yang menunjukkan tidak ada autokorelasi. 1,968 terletak 1,736 sampai 2,264. Jadi tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya adalah memeriksa heteroskeditas ya melalui metode grafik seperti ini. Distribusi dari error, regression standardized predictive value, nilai prediksinya dengan nilai errornya, bisa kita lihat bahwa pencarian dari data error scatter plot ini, ya, itu tidak menunjukkan suatu pola tertentu. Ya, ini menunjukkan pola acak, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk memastikannya, bisa kita lakukan uji White, ya, klik Analyze, kemudian General Linear Model, univariate, kemudian kepuasan kita masukkan di dependent, sedangkan variable independennya masukkan ke covariate, kemudian klik option. Kita pilih white test dan modify Breuer-Spagan test. Ini adalah dua alat uji yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas. Klik continue, klik OK. Kita lihat v-value-nya, apabila v-value-nya itu di atas 0,05 menunjukkan homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Menurut uji White, ya, menurut uji White yang berdistribusi chi-square, bisa kita lihat di sini signifikannya adalah 0,545 di atas 0,05. Berarti tidak ada heteroskedastisitas. Begitu juga dengan Breuer-Spagan tes untuk heteroskedastisitas bisa dilihat v-value-nya adalah 0,397. Di atas 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain bahwa variance error dari setiap data amatan ini ya bersifat acak, ya, tidak membentuk pola tertentu. Baik, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa asumsi normalitas data terpenuhi, ya, plot data sekitar garis melintang, atau bisa dilihat dari distribusi histogram dari errornya seperti ini. Bisa kita lihat regression standardized residual menunjukkan nilai error atau residual yang dibakukan berbentuk histogram mengikuti distribusi normal. Yang kedua, varian inflated factor atau mengikut uji multicollinear di sini letaknya nilainya harus di bawah 10, ya, tidak ada multicollinear, atau toleransinya harus di atas 0,1 menunjukkan tidak ada multicollinear. Yang ketiga adalah statistik Durbin-Watson. Bisa kita lihat di sini outputnya 1,968. Lokasinya 1,968 terletak antara Durbin-Watson batas atas sampai 4 dikurangi Durbin-Watson batas atas. 1,968 ini menunjukkan tidak ada autokorelasi, ya, tidak ada autokorelasi, ya. Kemudian langkah yang terakhir itu adalah heteroskedastisitas. Kita ulangi lagi, plotnya seperti ini. Data error berpencar secara acak, tidak membentuk pola tertentu. Akan tetapi, untuk memastikan, bisa kita lihat uji heteroskedastisitas dengan uji White atau uji modify Breuer-Spagan test. Hasilnya, v-value-nya di atas 0,05 menunjukkan bahwa data bersifat homoskedastisitas atau variance error, ya, variance residual bersifat konstan, ya, untuk setiap data amatan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengujian 4 asumsi ini terpenuhi. Yang langkah selanjutnya adalah pengujian model, ya. Pengujian model di dalam regresi ada dua, yaitu pengujian secara keseluruhan model. Nah, keseluruhan model ini dilihat dari titiknya.
tabel ANOVA ini menunjukkan model. Ketika minimal dan variabel itu ada yang signifikan terhadap model, signifikansinya menunjukkan 0,00 di bawah 0,05. Ya, maka terima H1 atau mengindikasikan bahwa minimal ada dari variabel kesan, kemudian variabel harga, dan juga variabel ini satunya lagi harga, kesan, dengan kualitas itu berpengaruh terhadap model. Ya. Uji keseluruhan model ini mengindikasikan bahwa minimal salah satu dari variabel independen harga, kesan, dan kualitas berpengaruh terhadap model. Setelah kita memperoleh menolak H0 pada statistik uji F pada ANOVA ini, maka dapat dilakukan uji parsial untuk setiap variabel independen mana yang sesungguhnya berpengaruh terhadap model. Bisa kita uji dengan uji T di sini, dan kita lihat signifikansinya. Kesan memiliki V-value 0,464 di atas 0,05, maka kesan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sebaliknya, kualitas memiliki V-value yang rendah di bawah 0,05 mengindikasikan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Demikian juga dengan harga memiliki V-value 0,012 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi ada dua variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah harga. Sedangkan image atau kesan produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Goodness of fit di dalam analisis regresi dilihat dari R-square. Ya, menurut Haier, goodness of fit-nya dilihat dari R-square 0,539, yang berarti bahwa variasi dari kepuasan pelanggan 53,9% itu dapat dijelaskan oleh harga, kesan, dengan kualitas. Demikian Bapak Ibu tentang analisis SPSS ini, analisis regresi. Apabila Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman, dapat menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum.